Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang stoichiometry untuk bilangan Avogadro, massa atom dan massa molekul dan konsep mol. Nah, jadi ada bilangan Avogadro, ada juga massa atom. Ya, kalau misalnya hidrogen, berapa massa atom hidrogen? Lihat di tabel produknya masing-masing. Coba angkat dulu semua tabel produknya. Ayo. Oke. Berapa massa atom hidrogen? Emas berapa? Emas berapa? Massa atomnya? Massa atomnya? 196. HR-nya? Emas, mana emas? Mana emas? Berapa situ? 196,97. Berarti dibulatkan jadi 197 ya. Nah, itu untuk massa atom. Nah, massa molekul jumlah dari kesemua itu. Kemudian kita juga akan belajar tentang konsep mol. Nah, jadi stoichiometry ini berasal dari bahasa Yunani stoicheion, artinya apa? Unsur. Nah, jadi kalau kita artikan luas, perhitungan zat dan campuran kimia. Nah, seperti itu, tak? Stoichiometry adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Ada kualitas, ada kuantitas. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Berkaitan dengan jumlah. Nah, jumlah misalnya apakah dia jumlah dalam bentuk massa atau jumlah dalam bentuk volume. Nah, jadi hubungan kuantitatif atau jumlah dari komposisi zat-zat kimia beserta reaksi-reaksinya. Itu dia ya. Nah, pertama tadi kita sudah katakan bahwa kita akan belajar tentang bilangan Avogadro dengan konsep mol. Nah, bilangan Avogadro itu apa? Bilangan Avogadro ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Inilah bilangan Avogadro. Artinya apa? 1 mol itu terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Oke, jadi 1 mol suatu zat. Jadi zat ini bisa unsur, bisa senyawa, dan bisa ion. Terserah apa. Jadi 1 mol unsur atau 1 mol senyawa atau 1 mol ion itu sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel yang terkandung dalam suatu zat. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, 1 mol berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu bilangan Avogadro. Nah, jadi jika mol ingin kita konversi ke partikel, berarti dia dikali 10 pangkat 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya kalau partikel mau dikonversi ke mol, berarti kita bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Dalam artian partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau mol, ya, jadi di sini kan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu menghasilkan partikel.
partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 menghasilkan mol. Nah, sehingga mol sama dengan partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian bagaimana kalau mol mau ke massa? Berarti massa sama dengan mol dikali mr. Kalau massa mau dijadikan mol, berarti mol sama dengan massa dibagi mr. Nah, sekarang mol mau dijadikan satuan volume, berarti ya volume sama dengan mol dikali 22,4. Sekarang volume mau ke mol, berarti mol sama dengan volume dibagi 22,4. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi 1 mol unsur itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Kalau dia adalah senyawa, berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul, ya. Kalau dia adalah ion, berarti mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion juga. Nah, seperti itu. Mol suatu unsur itu massa dibagi AR-nya. Sedangkan mol suatu senyawa itu massa dibagi MR-nya. Molekul relatif. Nah, seperti itu. Apa itu molekul? Molekul itu sekumpulan atom-atom yang terikat. Nah, jadi ada atom O, ada 2 atom hidrogen. Nah, kumpulan atom-atom jadilah molekul. Nah, itu dia. Makanya H2O itu disebut molekul. Nah, coba kerja ini nomor 1. Berapa atom yang terdapat dalam 2,8 mol logam besi? Bisa? Apa tadi rumusnya? Jadi kita lihat di sini besi berarti satu saja toh. Apa di situ besi? Fe unsur berarti kita 1 mol unsur Fe itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi kalau dia sebanyak 2,8 mol berapa? Berapa atom jadinya Fe di situ? Satu mol Fe itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi kalau di sini 2,8, sisa ini dikali 2,8. Ini sederhana sekali. Kenapa? Berapa jadinya? 6,02 kali 2,8. Berapa? 6,02 kali 2,8? 16,85 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, itu jawabannya. Nah, ada pertanyaan untuk nomor 1? Nah, sekarang nomor 2 itu kebalikannya. Dia dari atom dikonversi ke mol. Berarti dibagi. Nah, jadi berapa itu? Berapa mol jadinya? Nomor 2 berapa mol?
6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi berapa? 3,05. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi berapa? 3,05 dikali 10 pangkat 20. Nah, apakah seperti itu atau keliru? Harusnya 3,05 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini berapa hasilnya? 0, ya kali 10 pangkat min 3. Nah, itu dia mol. Nah, kemudian berapa atom Na yang terkandung dalam 15,5 gram Na? Jadi ini sekarang ditanyakan berapa atom, ya jumlah atomnya. Jadi apa rumusnya? Atom sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Mol sudah diketahui mol atau belum? Belum. Yang diketahui adalah massa, berarti ubah massa ke mol. Mol sama dengan massa per AR-nya kalau dia adalah Na. Berapa airnya Na di situ? Di tabel periodik? Nah, sehingga di sini 15,5 gram dibagi berapa di situ nya? Nah, dibulatkan menjadi 23. Satuannya adalah gram per mol dikali bilangan Avogadro berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini satuannya adalah atom per mol. Apa yang habis? Satuan apa yang habis? Gram. Ada lagi? Mol. Jadi sisa apa? Atom. Apakah atom yang ditanyakan? Ya, karena kan berapa atom tah? Nah. Jadi berapa jadinya ini hasilnya? Berapa? 4,05 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, seperti itu. Nomor 4, berapa massa dari 6,12 mol Ca? Mol itu satuan apa? Apa rumusnya mol? Massa per AR kalau dia adalah. Jadi kalau yang ditanya massa berarti rumusnya apa? Ya, mol dikali AR. Sehingga berapa mol di situ? 6,12 mol dikali AR-nya berapa? 40. Apa satuannya AR?
gram per mol. Ada satuan yang habis? Mol. Jadi sisa gram toh? Nah, kalau tadi ini kan sisa atom, makanya keluar ini atom. Nah, kalau di sini gram toh? Apakah betul gram yang dicari massa? Ya. Jadi dia minta berapa massa? Jadi berapa hasilnya ini? Berapa? 245,8 gram. Ya, pokoknya sekitar itulah toh. Intinya hasil kali ini itu hasilnya gram. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ini sama tadi, tah, cari dulu. Jadi dari gram dikonversi ke mol. Setelah dapat molnya, mol itu dikonversi ke berapa ionnya. Sama dengan langkahnya nomor 3. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik, nah, massa atom itu kan di sini toh? Atau airnya. Nah, makanya kalau mencari massa atom maupun massa molekul itu dibutuhkan tabel periodik lagi. Nah, sudah berapa pertemuan kita menggunakan itu, jadi harus punya. Masa kalian mau hafal ini semua? Nah, nomor atom, massa atom, titik didih, titik lele, massa jenis, nama unsur. Nah, jadi kalian harus memiliki itu untuk mendapatkan data, untuk mencari data-data dari molekul maupun atom. Nah, massa molar itu kan jumlah seluruh massa atom pembentuk molekul. Contoh semisalnya massa molar dari C2H5OH. C ada 2. H-nya di sini 5 atau di sini O kan 1, di sini 1, makanya di sini kita tulis 1H1. Berat atom dari C ini 12. Kalau kita lihat di tabel periodik. Kemudian berat atom dari hidrogen itu 1,00797. Kemudian berat atom dari oksigen itu 15. Dan berat atom dari hidrogen lagi itu 1. Hah? Bisa dikalikan, tadi C ada 2, H ada 5, O ada 1, H di belakang ada lagi 1. Bisa dijumlah. Itulah Mr dari etanol. Yang bahasa pasarnya itu adalah apa? Alkohol. Jadi itu Mr-nya alkohol. Artinya apa? Massa molekul relatif dari alkohol itu sebanyak 46 gram. Jadi 1 mol alkohol itu 46 gram. Seperti itu. Ada yang bertanya? Nah, kalau CO2, C ada 1, O ada 2. Nah, berarti berat atomnya C kan 12, berarti kali 1. Berat atomnya O ada 15,99. Berarti dikali 2 karena di sini ada 2 toh? Nah, ini kan 1, ini 2. Jumlahkan, dapatlah massa molar. Jadi Mr dari gas yang kalian hasilkan setiap hari, kalau Anda bernapas kan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 toh? Nah, kalau dia berjumlah 1 mol berarti jumlahnya adalah 44 gram. Seperti itu.
Jadi kapan kalian sudah menghasilkan CO2 sebanyak 44 gram, berarti dia sudah cukup 1 mol. Tah? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa massa molar karbon dioksida yang terdapat dalam 10 gram karbon dioksida? Yuk. Apa rumusnya, mol? Massa dibagi mr. Karena kan dia CO2, berarti sudah molekul, berarti bukan air lagi. Tah? Karena dia sudah C dan oksigen ada 2, berarti sudah molekul. Sehingga masanya bisa dimasukkan. Masanya 44,01. Bukan ya, masanya 10 gram. Nah. Terus mr-nya berapa tadi? 44 gram per mol. Apa yang habis? Gram. Jadinya berapa molnya? 10 dibagi 44, berarti 0,2272. Apa satuannya? Mol. Karena kan di sini itu 1 per sepermol. Dalam matematika kan ini bisa naik toh? Jadi mol. Nah, makanya 0,2272 mol. Nah, itu contoh perhitungan ketika kita ingin mencari mol dari data MR, di mana MR itu bisa diketahui dari jumlah massa atom yang terdapat di situ pada molekul tersebut dari sistem periodik ya. Ini konsep mol ya. Jadi kita sudah belajar bilangan Avogadro, kemudian kita sudah belajar tentang AR dan MR. Selanjutnya belajar tentang konsep mol. Nah, apa itu mol? Dia itu satuan. Apa itu maksudnya 1 mol? Ya, jadi 1 mol zat, 1 mol zat itu adalah banyaknya zat tersebut yang mengandung, ini bilangan Avogadro ya, 6 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Di mana partikel itu bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa ion. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini Mi, kalau ingin mencari mol dari data molaritas, massa dengan volume. Jadi mol dibagi volume menghasilkan molaritas. Artinya apa? Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Tah? Molaritas dikali volume menghasilkan mol. Jadinya mol sama dengan molaritas dikali volume. Oke. Nah, sekarang kalau ingin mencari volume dari mol, apa rumusnya? Saya mau cari ini volume dari mol. Berarti saya mau cari volume, berarti volume sama dengan mol dikali 22,4. Kalau saya mau cari mol dari data volume, jadi volume dibagi 22,4 itu menghasilkan mol. Nah, sekarang saya mau cari mol dari data massa, berarti mol sama dengan massa, ya, massa dibagi berat molekul. Sekarang saya mau cari massa, jadi massa sama dengan
mol dibagi berat molekul. Seperti itu. Ada pertanyaan? Itu rumusnya. Sekarang ada soal. Kita diminta untuk mencari molnya. Jadi air H2O itu berapa mol kalau dia 36 gram? Apa tadi rumusnya mol? Massa dibagi mr. Masanya kan 36 toh. MR-nya kan H berapa? 1 kali 2. Tambah oksigen berapa? 16 tambah 2 18. Masuklah ke sini, MR-nya 18. Seperti itu. Sekarang ada lagi pertanyaan, berapa volume 2 mol gas nitrogen yang diukur pada kondisi STP? Tadi di sini kuncinya adalah 1 mol gas itu mengandung 22,4 liter ya. Jadi 1 mol gas mengandung 22,4 liter. Sehingga kalau dia ada 2 mol berarti sisa dikali tak? Ini satuannya adalah mol. Ini adalah satuannya liter per mol. Sehingga mol habis, sisa liter. Itu dia. Ada yang mau bertanya? Di dalam penentuan rumus kimia, konsep mol ini digunakan untuk menentukan rumus kimia, baik itu suatu senyawa. Sedangkan rumus empiris itu perbandingan terkecil atom dalam senyawa. Jadi penyederhanaannya itu untuk rumus empiris. Sedangkan rumus molekul ya memang menyatakan berapa jumlah atom dalam senyawa. Jadi misalnya H2O, dia menyatakan berapa jumlah atom hidrogen, ada 2, berapa jumlah atom oksigen, ada 1. Begitu, itu adalah rumus molekul. Jadi ini rumus molekul ini. Tapi kalau rumus empiris, kalau ada molekul yang misalnya kodenya seperti ini A4B6, berarti dia disederhanakan. 4 dengan 6 bisa disederhanakan menjadi 2 dan 3. Itu rumus empiris, penyederhanaannya seperti itu. Tapi rumus molekulnya rumus yang sebenarnya. Seperti itu ya. Sekarang ini ada lagi pertanyaan. Suatu senyawa tersusun dari, jadi ada senyawa ini ya sekarang. Senyawa ini mengandung 84% karbon dan mengandung juga hidrogen 16%. Tentukan rumus empirisnya. Jadi tadi diketahui karbonnya 84%, hanya 16%. Molnya karbon berbanding molnya hidrogen itu 84 berbanding 12.
dibagi 16 bagi 1. 16 banding 1. Jadi 84 naikkan ke atas, 12 itu kalau kita lihat di situ C berapa di situ? Massa atomnya 12. Nah, makanya masuklah ini. Ini kan 84 dari sini tah? Sedangkan 16-nya ini masuk ke sini. H berapa di situ massa atomnya H? 1. Jadilah dia C7H16. Jadi untuk mendapatkan rumus empiris itu adalah perbandingan mol. Perbandingan mol. Seperti itu. Di sini kan dinyatakan ada persentase berat. Nah, otomatis dia berhubungan dengan massa. Mol itu kan massa per AR-nya. Nah, sehingga bisa didapat. Ini ada bagian dari massa, ini ada bagian dari AR. Nah, dapat nih. Perbandingannya 7 banding 16. Dapatlah rumus empiris senyawa itu C7H16. Nah, sekarang nomor 2. Suatu gas mengandung 48 gram karbon, 12 gram hidrogen dan 32 gram oksigen. Bagaimana rumus empirisnya? Berarti masing-masing cari molnya. Karbon dulu, berapa massa atomnya karbon situ? 12. Hidrogen berapa? 1. Oksigen 16. Nah, berapa molnya karbon? 48 dibagi 12 berapa? 4. Oke, dapat 1. Sekarang 12 dibagi 1. Oke, dapat 2. Sekarang 32 dibagi 16. Berapa? 2. Dapat Mita? Jadi karbon 4, hidrogen berapa tadi? 12. Kemudian oksigen 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Berapa C? Apakah betul hasilnya seperti itu? Tak? Jadi bandingkan molnya. Ada pertanyaan? Berikutnya, suatu senyawa mengandung 32, dia persen berat lagi. Nah, di sini 32,4% natrium, kemudian 22,6% belerang, sisanya oksigen. Berarti berapa oksigen? Berapa persen? 100 kurang 32,4 kurang 22,6. Jadinya berapa? 45. Jadi oksigen di sini 45%. Nah, jadi oksigen 45%, natrium tadi berapa? 32,4%. Kemudian apalagi satunya? Belerang, sulfur. Berapa? 22,6%. Masing-masing cari AR-nya. Oksigen tadi 16. 45 bagi 16. Sekarang Na berapa di sini? 23. 32,4 dibagi 23 berapa? 1,4. Terus sulfur 22,6% dibagi 32. Berapa hasilnya? Berapa? 0,7.
Nah, sehingga 1,4 banding 0,7 banding 2,8. Ya, dibulatkan menjadi 214. Jadi Na-nya 2, S-nya 1, O-nya 4. Nah, jadilah Na2SO4. Jadi jawabannya Na2SO4. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk ketiga soal ini? Ya, silakan. Itu tadi sebelumnya itu kan Ya. 1,4 kan kalau misalnya dalam pembulatan itu 1,5 baru bisa dibulatkan atau bisa begitu dan 1,4 baru bisa dibulatkan. Pembulatan maksudnya ini, Ke atas baru bisa dibulatkan. maksudnya ini 0,7 ini jadi 1. Kan lebih dari kali. Bukan begitu, bukan. Oh, tidak begitu. Maksudnya ini pembulatan begini. 1,4, 0,7, 2,8. Ini kan koma-koma. Kita tidak mau ada koma-koma. Jadi semua ini dicari. Ini mau dikali berapa sampainya bisa jadi, cari dulu yang paling terendah mana. 0,7 toh? Bagaimana caranya ini supaya jadi 1? Dikali berapa? Dikali berapa? 1 bagi 0,7 berapa? Berapa? 1,4. Nah, coba semua kali ini 1,4. Berapa 1,4 kali 1,4 berapa? 1,996 gitu. 1,96 berarti dibulatkan jadi 2 toh? 2,8 kali 1,4 3,92 dibulatkan jadi 4. Nah, seperti itu maksudnya. Artinya ini di up semua bagaimana caranya dia tidak menghasilkan koma-koma. Jadi 1,4 jadi 2, 0,7 jadi 1, 2,8 jadi 4. Dengan cara mengalihkan angka sampai dia bisa bulat. Ini kan bulat ini tah? Bulat, bulat, bulat tah? Ini kan pecahan ini. Tah? Masih ingat tuh pecahan angka bulat? Nah, sedangkan aturan dari rumus empiris itu bulat. Tidak boleh koma-koma. Tah? Iya, jadi bukan pembulatan begitu maksudnya tah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, contoh 3 sampai berapa ini? Ya. Suatu gas dengan rumus empiris. Jadi sekarang ini rumus empirisnya diketahui. Terbalik, nah? Sekarang oke, diketahui rumus empirisnya NO2 ternyata. Dan yang ditanyakan adalah rumus molekulnya. Yang diketahui berat molekulnya 92. Tah? Karena 14 tambah 2 kali 16 92. Bagaimana rumus empirisnya? Nah, di sini kan NO2 itu kalau kita hitung berarti berapa? Oh, berapa di situ? 2 kali 16 berapa? Hah? Terus nitrogen 14. 14 tambah 32 46. Tapi dia nyatakan 92.
Berarti N-nya ini adalah 2. Sehingga NO2 N. Kalau N-nya adalah 2, ya, berarti sini kan 1 toh, 1 kali 2 2. Oh, 2 kali 2 4. Berarti ini rumus molekulnya. Nah, kan tadi dikatakan rumus empiris itu penyederhanaan, tapi rumus molekul itu yang aslinya. Nah, jadi sisa dicari tahu berapa N-nya, sisa dikalikan pengaliannya. Nah, kemudian ada lagi soal suatu senyawa organik dengan berat molekul 90. Ada lagi ya. 90 dia. Tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Jadi berapa itu sisanya oksigen? 53, berapa? 53,4%. Toh? Sama pertanyaannya rumus molekul, cuma dia nyatakan tersusun dari persentase massa. Nah, diketahui, oke, C 40%, H 6,6, berarti sisanya 53,4 itu oksigen, oke. Oh. Kita bandingkan yang rumus empiris, tah? Untuk mencari rumus empiris kan perbandingan mol, tah? Nah. Mol C berbanding mol H berbanding mol O. C di sini ada 40, berarti dibagi dengan MR-nya C 12. Jadilah 3,3 hasilnya. Sekarang H tadi ada 6,6. Berapa massa atomnya H? 1 di situ. Jadilah dia 6,6. O sisanya 53,4. Berapa massa atomnya O? 16. Jadilah dibagi dia 16. Jadilah 3,3. Sehingga rumus empirisnya menjadi C1H2O1. Nah, berarti CH2O. Dia nyatakan tadi 90. Nah, cari N-nya berapa N-nya. Ini kan kalau dihitung-hitung C berapa C? C. Cari, lihat dulunya, sistem periodiknya berapa C? 12. Tambah 2, tambah oksigen berapa? Nah, berapa jumlahnya ini? 30, tak? Jadi dia kan harusnya jumlahnya 30, tapi dia nyatakan 90. Oh, berarti dia 3. Sisa dikali 3 CH2O kali N 3. Berarti C-nya jadi 3, H-nya 6, O-nya 3. Inilah rumus molekulnya. Jadilah kita dapat kedua-duanya. Ada pertanyaan? Nah, jadi kita sudah belajar rumus molekul, sudah juga belajar rumus empiris sebelumnya. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.